Nah, ini kan menjadi hal yang ironi sekali apabila di dunia pendidikan banyak sekali kasus Ya, perundungan. buktikan dengan prestasi. Nah, berikutnya nih Pak Haji, kalau sudah ada orang yang terlanjur jadi korban perundungan, kira-kira langkah atau tips-tips bagi mereka agar mereka mentalnya tidak jatuh gitu Pak Haji? Ya, jadi kalau misalnya terjadi ini ya, misalnya ada lah, tadi baik secara fisik misalnya ada, kalau ataupun verbal atau di media sosial, maka kalau berdasarkan pengalaman ini ya, kalau misalnya ada ya ditemukan itu, maka harus ada antisipasi. Nah, yang pertama antisipasinya ya, karena di sini di lingkungan Al-Muhajirin khususnya ini ada tulisan-tulisan, ada kampanye-kampanye anti perundungan. Bahkan di sana dituliskan bahwa latah takiru mandunaka falikuli syai'in majiyah. Janganlah menghina di antara kalian karena sesungguhnya orang itu memiliki kelebihan masing-masing. Tadi yang berprestasi, yang belum berprestasi, padahal dia memiliki kelebihan. Nah, kemudian ditulis di bawah, kalau ada terjadi misalnya itu kan, terjadi misalnya ini sebagai antisipasi ada perundungan, maka segera melapor gitu ya. Di sana ditulis segera melapor. Nah nanti kalau misalnya terjadi itu antisipasinya, kalau terjadi siswa proses perundungan, maka dia akan melapor. Ada khusus kan tadi Satgas ya, Satuan Tugas Penguatan Karakter. Nah di Satgas itu setelah melapor nanti diklasifikasi. Diklasifikasi kalau ini perundungannya ringan, ini perundungannya sedang, atau ini berat. Nah kalau ini perundungannya ringan, maka dipanggil anak tersebut ya, kemudian juga nanti diberikan nasihat oleh guru BK, bimbingan konseling, diberikan nasihat ya, diberikan nasihat kalau ringan. Tapi kalau sudah sedang ataupun berat ini perundungannya ya, kalau terjadi misalnya antisipasi, maka kita akan dari guru bimbingan konseling kemudian kesiswaan akan memanggil orang tua. Jadi orang tuanya kita panggil. Nah, kemudian setelah panggil, kalau masih bisa ya masalah ini diselesaikan, karena kita terhadap masalah-masalah anti perundungan ini secara edukatif, sifatnya mendidik ya, mendidik. Maka kita akan buatkan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, kalau terulangi sampai SP3, baru nanti kita kembalikan lagi ke orang tua. Nah itu sudah kita siapkan antisipasi kalau terjadi hal-hal tentang perundungan di Al-Muhajirin ini sangat jelas ya? Ya, sangat jelas ya. Jadi dari Satgas, kemudian juga kegiatan ya. Karena salah satu antisipasi juga selain tadi kalau ada laporan, di sini itu kan dengan penguatan karakter. Dengan pagi santri zikir jama'i ya, sholat duha berjamaah, kemudian juga diwajibkan puasa sunnah Senin Kamis, aurad malam Jumat. Itu adalah salah satu penguatan karakter supaya tidak terjadinya perundungan di lingkungan Al-Muhajirin. Tapi kalau misalkan ada anak yang setelah ditelusuri suka dipanggil begitu, umpamanya misalkan agak hitam gitu, tapi senang dipanggil seperti itu, apakah ada tindakan dari guru atau sekolah atau bagaimana Pak? Hal-hal semacam itu gitu. Bisa dua hal ya. Dua hal. Yang pertama, kalau dengan panggilannya dia tidak merasa sakit hati, dia merasa senang, bahkan menjadi identitas, ya tidak, mungkin itu bisa tidak jadi masalah. Karena bully itu yang menyebabkan seorang sakit hati, seseorang frustasi, seseorang turun prestasi, tidak mau sekolah, tidak mau bersosial, bermasyarakat, kemudian dia sakit, lambungnya sakit, kalau secara fisik sampai dia sakit keras, itu berarti dia jadi pikiran. Tapi walaupun begitu, ya walaupun dia senang, kita tetap kita harus mengajarkan anak-anak kita jangan sampai memberikan panggilan-panggilan yang itu lama-kelamaan bisa juga membuat dia itu down lah, membuat dia menjadi tidak pede ya, menjadi tidak percaya diri. Itu juga harus. Tapi selama ini ya perundungan itu ya yang bersifatnya kan secara verbal, fisik ataupun di yang menyakitkan. Nah, yang ini berdampak kepada psikologi, fisik
dan juga karir seseorang, sehingga anak tidak berkembang dewasa nanti ke depan. Jadi kalau mau manggil seseorang itu harus tanya dulu, kamu kira-kira ikhlas nggak nih gitu? Enggak gitu ya? Mungkin ya harus tanya dulu. Kadang saya juga waktu kecil ya dipanggil karena nama orang tua, nama Amit. Ketika orang jangan menyebut 2 kali, oh saya itu jangan Amit-Amit. Itu kadang ada itu perasaan itu kan. Tapi kalau kita sedang senang, oh ya nggak apa-apa, itu mah istilah aja kan. Nah, tapi kita juga kadang kalau mendengar lagu saja, aduh, Amit Mungkur, wah itu kurang nama saya. Kurang, ada itu perasaan misalnya. Nah, tapi karena kita apa ya, kalau tidak terlalu ini, artinya kita harus melihat perspektifnya di mana. Makanya tadi bercanda dengan perundungan ini hampir-hampir tipis gitu kan. Maka mana ini mah bercanda sama tidak ini, tapi kadang juga bisa membuat orang merasa dirundung lah atau dibully. Saya juga punya pengalaman yang sama Pak Haji itu. Nama orang tua saya, nama ayah saya kan namanya Uka. Gitu. Yeah. Dulu ketika kecil tuh dipanggil nama ayah saya tuh marah gitu. Apalagi ketika MI itu ada sholat duha bersama gitu. Baca doanya bareng. Allahumma inna duha Uka. Itu langsung dikencengin teman-teman. Apalagi dulu kan ada salah satu program televisi Uka-Uka, itu booming gitu. Itu juga dulu waktu kecil agak sedikit marah sih, tapi kalau sekarang mah orang manggil nama ayah saya biasa-biasa aja gitu kan. Nah itu dari usia, makanya ini apa ya, masalah perundungan ini di usia anak, sehingga kita kan lembaga pendidikan ini berperan mengantarkan anak ini menjadikan orang yang dewasa lah nanti. Tapi ketika nanti setelah dewasa, setelah ini kita kan sudah diberikan mendapat ilmu, mendapat wawasan, kadang itu mah biasa saja ternyata. Tapi ketika itu menimpa seorang anak, bisa dia pendidikannya tidak betah, tidak beres ya. Kalau kadang yang mondok juga tidak betah, makanya ini harus kita betul-betul. Makanya kemarin 19 September ya 2022 ini kan Al-Muhajirin juga menggaungkan ya, tidak hanya di Purwakarta di Jawa Barat tapi nasional, dalam rangka Harlah LP Maarif ke-93, bahwa kita semua mendeklarasikan bahwa kita anti perundungan dan kekerasan. Anak semua nanda tangan ya, para santri nanda tangan, gurunya nanda tangan, pimpinan ya, ketua yayasan. Nah, ini adalah kita sama-sama berjuang agar tidak ada lagi lah perundungan di pesantren ataupun di sekolah. Ya, memang kasus bully ini teman-teman harus semua elemen terlibat. Iya, betul. Ya, betul. Terutama guru, ada orang yang bilang guru itu ditunggu dan ditiru. Guru harus digugu dan ditiru ya kadang murid-muridnya begitu ya, tentang agar kasus perundungan ini tidak terjadi di lingkungan pendidikan. Ini kan menjadi hal yang ironis sekali apabila di dunia pendidikan banyak sekali kasus perundungan. Ini jadi pendidikan ini kan sebagai lembaga pendidikan ya, apalagi lembaga pendidikan Islam, kita ini kan memberikan teladan, memberikan uswah gitu kan. Guru memberikan uswah kepada santri, kemudian juga para santri karena sudah belajar agama harus memberikan uswah kepada pelajar-pelajar lainnya gitu. Makanya di sini itu selain kita ya deklarasi, kemudian melakukan langkah-langkah juga penguatan para SDM-nya ya. Jadi para guru di pesantren ikut pelatihan pesantren ramah anak ya. Kemudian juga sekolah ikut pelatihan anti perundungan. Kemudian juga para guru juga bagaimana kita terpilih menjadi sekolah-sekolah yang ramah anak. Nah, itu dengan ada bahasa ramah anak, kemudian juga anti perundungan, mereka menyadari bahwa harus bersih lah dari perundungan. Karena kalau menurut Mas Menteri itu kan kita ini ada 4 dosa besar di pendidikan. Dosa besar kan di pendidikan itu ya, dosa besarnya ya masalah intoleransi ya, masalah kekerasan seksual, masalah perundungan dan masalah korupsi. Jadi kita di Al-Muhajirin karena itu dosa besar versi pendidikan, berarti tidak ada lagi intoleransi, tidak ada lagi kekerasan seksual, tidak ada lagi perundungan dan tidak ada korupsi di lembaga pendidikan. Baik, yang terakhir Pak Haji, untuk sahabat-sahabat Al-Muhajirin TV ini, kalau teman-teman sahabat Al-Muhajirin TV merasa dirinya sudah
menjadi korban perundungan. Nah, tips dari Pak Haji bagaimana untuk teman-teman? Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang merasa sudah dirundung ya, nah maka kita lakukan adalah dari mulai muhasabah, kemudian juga kita belajar ke salah satu akhlak Rasul, bahwa akhlak Rasul berhasil itu beliau itu adalah memaafkan kepada orang yang menzolimi, kemudian juga dia silaturahmi kepada orang yang memusuhi. Nah, ini alat-alat bagus. Maka ketika kita terjadi misalnya ada yang membuli kepada kita, maka hati kita harus tumbuhkan rasa hilim bahwa kita memaafkan kepada mereka. Kemudian juga kita terus tetap semangat, terus kita tetap bangkit untuk menggapai cita-cita dan harapan kita. Jangan sampai ada hal-hal itu disimpan di dalam hati lalu kita sakit dan jika tidak berhasil dalam kehidupannya. Jadi kita belajarlah. Kita belajar tentunya kalau ada hal-hal gitu, kalau misalnya tertimpa itu kita sabar, kemudian kita belajar. Dan juga yang terpenting kalau kita sudah pernah dirundung, kita jauhkan dari keinginan untuk merundung orang lain. Cukuplah misalnya kita yang merasakan itu dan kita kembalikan tadi ya dengan akhlak yang baik, kemudian ada rasa tadi hilim sehingga kita selalu memaafkan kepada orang lain dan tidak akan membalas ataupun tidak akan melakukan, sehingga mata rantai perundungan ini terputus sudah ya. Dan tentunya kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang saya catat sebagai penguat itu Pak Haji adalah bangkit untuk mengejar prestasi. Nah, bangkit untuk mengejar prestasi. Balas bully dengan prestasi. Buktikan dengan prestasi. Sehingga nanti ketika ada orang yang pernah itu, saya itu salah, kenapa saya merundung dia? Tidak, itu berprestasi. Dia itu luar biasa, akhlaknya bagus. Kemudian juga dia taat ibadah. Nah, itu nanti angkat jempol dan nanti akan menjadi idola besti-besti kalau sudah seperti itu. Baik teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Haji Amin Saiful Malik. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di Mengkaji dan Mengaji bersama Al Muhajirin TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.